Hello learners, welcome back to my YouTube channel Simsalabim English. Learn how the magic happens to your English with me, Noning. Nah, di pertemuan kali ini kita mulai masuk ke materi reading ya. Reading tuh biasanya bikin pusing juga karena teksnya biasanya panjang-panjang. Oke, tapi dalam Simsalabim English kita menyulap materi yang sulit menjadi lebih simpel. Kita lihat ya, bagaimana caranya kita belajar langsung 13 jenis teks dalam waktu 7 menit saja. Keep watching. Oke learners, kita mulai ya belajarnya. Let's go! Cara cepat menguasai 13 jenis teks ala Simsalabim English. How to learn fast 13 texts of genre. Jadi ada 13 jenis teks yang harus kita pelajari dalam materi reading. Kita mulailah satu-satu. Nah, dalam Simsalabim English, materi yang panjang itu kita sulap menjadi lebih mudah dihafalkan. Nah, sekarang kita pakai rumus ala Simsalabim English supaya learners mudah menghafalkannya. Kita lihat ya rumusnya apa. Nah, kita punya rumus Pak Raden resah nih. Gampang kan mengingat kata itu? Pak Raden resah nih. Ada yang nggak kenal Pak Raden? Pasti semuanya kenal. Nah, Pak Raden ini bisa kita pakai untuk menjadi rumus supaya mengingat ke-13 jenis teks tadi. Terus kita mulai ya dari huruf P. Nah, P ini adalah untuk teks prosedur or procedure text. Learners pasti pernah dengar ya teks prosedur. Nanti kita lihat seperti apa teks prosedur ini. Kemudian R-nya itu ada dua jenis teks. Yang pertama teks recount dan yang kedua adalah teks report ya. Jadi R-nya untuk dua jenis teks yaitu recount dan report. Lalu ada A di sini itu untuk teks anekdot. Oke, dalam bahasa Indonesia juga pasti sering dengar anekdot ya. Nah, kemudian D-nya adalah teks deskriptif dan satu lagi discussion. Jadi ada descriptive text and discussion text untuk D-nya. Sedangkan E itu untuk text explanation ya. Kemudian N untuk narrative. Oke, rumus Paradennya sudah selesai. Kita lanjutkan ke kata yang kedua yaitu resah nih. Nah, R-nya itu untuk text review. Oke, text review. Nah, kalau S-nya untuk teks apa? Kita lihat di sini S-nya itu untuk spoof. Oke, bisa ya. Kemudian A-nya untuk analytical exposition. Sedangkan H-nya untuk hortatory exposition. Jadi analytical dan hortatory exposition ini mirip-mirip ya. Nanti kita lihat apa bedanya. Kemudian ni yang terakhir itu adalah untuk jenis teks news item. Gampang kan? Sekarang kita sudah tahu ke-13 jenis teks hanya dengan satu rumus saja. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan kenali apa saja ke-13 jenis teks ini dengan menggunakan strategi keywords atau kata kunci. Kita lanjut ya, siap? Oke, learners, kita masuk ya keywords untuk 13 jenis teks or keywords of the 13 texts of genre. Nah, kita lihat tadi masih ingat kan rumusnya apa? Ya, ada dua kata yaitu Pak Raden resah nih. Kita kupas dulu yang Pak Radennya ya. Pak Raden tadi terdiri dari huruf P pertamanya. Masih ingat teks apa? Ya, betul sekali, teks prosedur. Nah, teks prosedur ini teks yang bagaimana? Kata kuncinya dia adalah teks yang menjelaskan cara atau how to. Kemudian kalau R itu teks apa? Ya, ada dua, recount dan report. Nah, recount ini teks yang bagaimana? Recount adalah teks yang menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Sedangkan report adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum, tetapi biasanya dia tentang hal yang lebih ilmiah ya. Kemudian A-nya masih ingat? Good, itu adalah anekdot. Anekdot itu cerita yang bagaimana? Learners mungkin tahunya anekdot itu adalah cerita lucu.
Itu betul, tapi tidak semua anekdot itu lucu loh. Yang pasti anekdot ini menceritakan kejadian ganjil yang biasanya lucu tapi tidak selalu ya. Oke, selanjutnya adalah huruf D. D ini tadi dari untuk teks apa? Ya, untuk teks deskriptif. Deskriptif itu mirip dengan teks report, dia mendeskripsikan sesuatu, bedanya specifically atau secara khusus. Ya. Nah, selanjutnya D yang kedua apa? Untuk teks discussion. Discussion dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah diskusi. Diskusi itu untuk apa? Biasanya dia untuk mendiskusikan sesuatu dan biasanya ada pro dan kontra, ya. Kemudian E untuk apa? Masih ingat? Ya, untuk explanation. Explanation itu kata kuncinya dia menjelaskan suatu proses terjadinya sesuatu. Biasanya ilmiah juga. Jadi agak berbeda ya dengan report. Report dan explanation sama-sama ilmiah. Bedanya kalau explanation itu dia lebih detail, dia menceritakan sebuah proses terjadinya sesuatu. Misalnya the process of tsunami. Oke. Kemudian N-nya apa? Ya, betul, teks naratif. Kalau naratif ini biasanya favorit ya, karena naratif ini berupa cerita atau dongeng yang menghibur pembaca. Oke, sudah jelas untuk paradennya? Sip, kita masuk ke kata yang kedua, yaitu resah nih. Kita mulai ya. Oke, untuk rumus yang kedua yaitu resah nih, diawali oleh re. Re ini untuk teks apa, masih ingat? Ya, review. Review itu kata kuncinya apa? Dia artinya mengulas atau mereview sebuah karya seni. Itu fungsi dari teks review ya, jangan lupa. Nah, kemudian S tadi apa? Ya, spoof. Spoof ini mirip dengan anekdot ya, tapi jangan tertukar. Kalau spoof ini dia berupa cerita lucu dan pasti lucu gitu ya, karena mengandung humor. Paham ya? Nah, kalau untuk A tadi apa? Iya, analytical exposition, dia itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teks argumentasi yang isinya pendapat. Sedangkan hortatory exposition mirip, tapi bedanya dia untuk persuade atau membujuk. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan teks persuasif, ya. Nah, yang terakhir nih-nya apa? Oke, masih ingat ya, news item. News item dari namanya news itu berarti teks yang berupa iya, berita. Good luck learners, pasti bisa ya. Oke learners, kita sudah selesai ya belajar 13 jenis teks dalam waktu 7 menit saja. The 13 text of genre in 7 minutes. Sekarang learners sudah lebih paham kan apa saja sih ke-13 jenis teks tadi dan maksudnya? Nah, di video nanti kita akan mulai belajar satu-satu, kita kupas tuntas apa saja, naratif dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana ya, tunggu terus video dari Simsalabim English, learn how the magic happen to your English. Bye!